Bertemu kembali bersama Panatua Saesin di spoiler alur cerita Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Masih di reruntuhan zaman kuno merebutkan gulungan teknik Do kelas Tian. Sebelum nyimak laut ceritanya, Panatua Saesin ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah hadir mampir di channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1263, telapak keberuntungan surga besar. Mata Xiaoyan terfokus pada tulang rusuk putih giok. Pikirannya bergejolak dengan keras karena pikiran yang mengejutkan itu. 10 gulungan itu semuanya digunakan untuk membingungkan orang. Harta karun sebenarnya ada di kerangka ini. Tidak heran jika hantu tua Zai Xing menguntungkan untuk menyerang. Itu karena, dia sadar bahwa harta itu tersembunyi di kerangka ini. Sebuah pikiran buru-buru berlama-lama di hati Xiaoyan saat ini. Dia akhirnya mengerti mengapa hantu tua Zai Xing benar-benar keluar dan bertarung dengan kerangka Do Sheng ini meskipun karakternya berhati-hati. Hi, hantu tua yang licik. Xiaoyan tertawa dingin di dalam hatinya. Cahaya yang berkedip-kedip di matanya dengan cepat ditarik. Api ungu coklat di tangannya melayang di atas sekali lagi. Telapak tangannya kemudian terlempar seperti kilat. Setiap telapak tangan dengan keras mendarat di tulang rusuk kerangka Do Sheng. Di bawah suhu yang sangat tinggi, warna merah tua yang ada di tulang juga menghilang dengan cepat. Dengan menyapu sejenak, Xiaoyan menemukan bahwa tidak setiap tulang memiliki karakter misterius. Ternyata hanya beberapa tulang rusuk di dekat perut yang memiliki karakter seperti ini. Ada 3 tulang rusuk yang memiliki karakter seperti ini. Kegembiraan yang sulit ditemukan menari di mata Xiaoyan. Dia yakin bahwa karakter pada ketiga tulang rusuk ini pasti adalah teknik Do kelas Tian yang asli. Xiaoyan tidak berani diam lama setelah memahami tentang masalah tersebut. Dia takut orang lain akan melihatnya. Segera, cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia menghindari pedang seperti jari-jari tajam dari kerangka itu. Semuanya, lakukan lebih banyak usaha. Kerangka ini hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hantu tua Zai Xing melihat warna merah tua yang semakin samar di tubuh kerangka itu. Sukacita besar tanpa sadar melintas di wajahnya saat dia berteriak dengan keras. Yang lain bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun di hadapan kata-kata itu. Kerangka ini sangat merepotkan untuk ditangani. Kemampuannya untuk menahan serangan hanya bisa diartikan sebagai kebalikannya. Kerangka yang tampaknya lemah ini mampu menahan begitu banyak serangan dari kombinasi mereka berlima tanpa menunjukkan tanda-tanda retak. Jika bukan karena warna merah tua yang semakin samar yang menandakan bahwa serangan mereka masih memiliki beberapa efek, kemungkinan besar mereka bahkan akan kehilangan kepercayaan diri mereka. Deng, deng, deng. Douki yang luas dan perkasa seperti bintang jatuh saat merobek langit dan meledak hebat di kerangka tubuh Do Sheng. Kekuatan yang menakutkan mengguncang aula besar yang sangat keras dan kokoh sampai banyak garis retakan tebal lengan terbentuk. Di bawah serangan pembohong dan sengit oleh kelompok 5 pria Xiaoyan, warna merah pada kerangka Do Sheng menjadi semakin pudar. Cahaya merah di matanya melonjak dengan cara yang semakin intens. Pada saat ini, tubuhnya juga tiba-tiba menegangkan. Hantu tua Zai Xing dan yang lainnya terkejut saat melihat kerangka Do Sheng tiba-tiba berhenti bergerak. Segera, mereka mengambil kesempatan ini. Serangan seperti badai terus-menerus mengalir ke bawah. Hati Xiaoyan juga sedikit menjadi tidak nyaman saat dia melepaskan serangannya. Seorang elit Do Sheng terlalu kuat. Bahkan jejak-jejak spiritual yang tersisa sepertinya tidak akan dihabisi dengan cara yang mudah. Cepat, tinggalkan aula. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan mengirimkan suara ke arah kelompok dokter peri kecil berada. Yang terakhir, yang menerima transmisi ini, terkejut. Sebelum mereka bisa menanyakan apapun, seluruh kelompok sudah mundur dengan cepat. Mengaum, serangan menakutkan meledak di permukaan tubuh kerangka Do Sheng ini seperti kembang api. Itu berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya. Suara serak rendah dan dalam yang agak samar sepertinya dipancarkan dengan tenang dari zaman kuno. Hebat, surga, kreasi, telapak tangan. Suara serak dan kuno terputus-putus ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Itu menyebabkan semua rambut di kulitnya tiba-tiba berdiri. Semacam perasaan yang sangat berbahaya menyebar jauh dari dalam jiwa. Didorong oleh kengerian menghadapi kematian, Xiaoyan pada dasarnya berbalik hampir seketika. Cahaya perak berkedip di bawah kakinya saat dia pergi keluar untuk pengangkutan menuju penerbangan. Ini menggunakan teknik Do, cepat mundur. Sementara Xiaoyan berbalik dan melarikan diri,
Tang Zhen dan yang lainnya juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ekspresi kaget muncul di wajah mereka hampir seketika. Setelah itu, mereka tidak bisa diganggu tentang apapun karena mereka buru-buru berbalik dan melarikan diri seperti tikus. Bajingan, wajah hantu tua Zai Xing berubah menjadi hijau ketika dia melihat Tang Zhen dan yang lainnya melarikan diri hampir seketika. Dia mengutuk dengan marah. Namun, sementara dia mengutuk, kecepatan larinya juga tidak sedikit pun lambat. Dia sudah melarikan diri lebih dari 100 meter dengan sekejap. Kelompok Xiaoyan, yang tiba-tiba melarikan diri dengan cara yang tertidur, juga menarik perhatian semua orang di aula besar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa itu pasti sesuatu yang sangat buruk. Segera, mereka mencakar dan berdagang saat mereka buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh aula besar sekali lagi menjadi sangat kacau. Pada saat aula besar dalam kekacauan, warna merah dari kerangka tubuh Dou Sheng tampak hidup. Itu benar-benar berkumpul di tangan kerangka itu. Dalam sekejap, itu sudah mewarnai tangan bayangannya sampai kelihatannya telah terbenam dalam darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat gelap dan dalam sehingga menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya. Mengaum. Ketika jejak darah terakhir berkumpul di telapak tangan kanan, titik hitam seukuran kedelai tiba-tiba muncul di kerangka Dou Sheng. Bintik hitam ini benar-benar hitam pekat yang ekstrim. Jika seseorang meliriknya, bahkan jiwa akan tampak ditelan ke dalamnya. Itu sangat aneh. Kerangka Dou Sheng tiba-tiba mengangkat tangan ketika titik kecil berwarna hitam muncul. Setelah itu, terjadilah pukulan keras ke tanah aula yang sangat keras. Lantai batu tidak mengeluarkan suara apapun saat telapak tulang mendarat. Saat kontak itu membuat, lantai batu yang sangat keras itu langsung menghilang, menampakkan batu berwarna coklat tua di bawahnya. Astaga, tanah menghilang. Lingkaran cahaya hitam tiba-tiba muncul dari lantai batu. Setelah itu, tiba-tiba menyebar. Astaga, cahaya hitam menyebar. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya segera menjadi sangat mengejutkan. Terlepas dari apakah itu lantai batu, pilar batu atau hal lainnya, tempat di mana lingkaran hitam mencapai akan menghilang. Itu benar-benar menghilang, tidak sedikit pun yang tersisa. Perasaan seperti ini seperti lubang hitam, muncul secara misterius dan menakutkan. Cepat, lari. Adegan yang menakutkan itu membuat semua orang yang merasakan kulitnya menjadi mati rasa. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat lingkaran cahaya hitam masih terus menyebar. Hati mereka semua menjadi tegang saat tubuh mereka buru-buru mundur. Mereka berlari dengan cepat tetapi penyebaran cahaya hitam bahkan lebih cepat. Hal yang lebih mengejutkan adalah bagian dalam lingkaran cahaya telah meledak menjadi kekuatan isap yang sangat menakutkan. Beberapa ahli yang tertangkap basah langsung ditarik paksa sampai mereka terbang keluar. Mereka menghilang ketika mereka menyentuh lingkaran cahaya hitam dan bahkan tidak meninggalkan sedikit pun ampas. Teriakan sengsara yang tajam terdengar satu demi satu di dalam aula besar. Dalam sekejap, banyak sosok manusia mulai berjuang dengan pembohong di udara. Namun, mereka tidak dapat menahan kekuatan itu. Akhirnya, mereka terserap ke dalam lingkaran cahaya hitam dan dirusak. Hati Xiaoyan menjadi mati rasa saat mendengar sengsara terus-menerus muncul. Jenis teknik Dou ini pasti dari kelas Tian. Astaga, sosok Xiaoyan, yang meledak, tiba-tiba berhenti. Ekspresinya juga tiba-tiba berubah. Kekuatan hisap dari belakang menjadi semakin menakutkan. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi kecepatannya. Xiaoyan mengatupkan giginya dengan erat. Kecepatannya telah dibiarkan hingga batasnya saat ini. Nyala api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya. Ada beberapa teriakan berulang yang terus-menerus muncul di dekatnya saat sosok manusia terbang dengan cara yang tidak terkendali. Jeritan memperkirakan kematian yang akan segera terjadi menyebabkan hati semua orang yang memimpin mereka merasa kedinginan. Lingkaran cahaya hitam itu seperti dewa kematian setelah kehidupan seseorang. Itu dengan cepat menyebar dari aula besar. Seluruh aula besar juga benar-benar hancur pada saat ini. Gaya hisap menjadi semakin kuat. Kita harus kabur. Kalau tidak, kita pasti akan tersedot ke dalamnya. Xiaoyan tiba-tiba mengatupkan giginya saat dia merasakan kekuatan hisap yang semakin kuat dari belakang. Dia benar-benar dengan kekakuan tubuhnya. Tsunami yang memecah api. Buka segel gunung. Segel pembalik laut. Banyak serangan yang sangat ganas keluar dari tangan Xiaoyan. Setelah itu, tembakannya keluar dengan keras. Dengan bantuan dorongan ini,
sosok Xiaoyan juga mundur dengan cepat. Namun, serangan yang ditembakkan ini secara otomatis menghilang saat menyebar ke lingkaran cahaya berwarna hitam. Tingkat penyebaran yang terakhir bahkan tidak dihentikan untuk sekejap. Tubuh ilusi 3000 petir. Segel tangan Xiaoyan berubah lagi. Avatar spiritual langsung muncul di hadapannya. Setelah itu, dia dengan kasar menusuk kakinya ke bahu avatar ini. Di bawah kekuatan dorong, tubuh Xiaoyan segera mengeluarkan suara, swoosh, saat dia akhirnya melesat keluar dari aula besar ini dan mendarat dengan keras di alun-alun di luar. Avatar itu jatuh ke lingkaran cahaya hitam di bawah kekuatan dorong yang berlawanan dan dengan cepat hancur. Pekik, setelah Xiaoyan melarikan diri dan bangkit ke atas, lelaki tua berbaring hitam tidak jauh di belakangnya juga tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia berubah menjadi Heaven Demon Phoenix setinggi 10 kaki. Kedua sayapnya mengepak dan dia akhirnya lolos dari kekuatan hisap yang menakutkan itu. Setelah itu, dia menggali keluar dengan cara yang sangat buruk dan mengaktifkannya dengan keras di koridor luar. Tang Zhen, Bing Hezunze, hantu tua Zai Xing dan yang lainnya juga merusak nyawa mereka sendiri dan meningkatkan kecepatan mereka hingga mencapai batasnya ketika Huang Xuan mulai mengerahkan seluruh kemampuannya. Akhirnya, mereka menyerbu keluar dari aula besar pada saat-saat terakhir dan dengan sedih mendarat di sebuah alun-alun. Astaga, semua orang di luar aula besar sangat ketakutan saat mereka melihat lingkaran cahaya hitam aneh yang menyebar di dalam aula. Untungnya, yang terakhir secara bertahap berhenti ketika mencapai tepi alun-alun. Akhirnya, perlahan menghilang di depan muncullah banyak orang yang selamat. Setelah lingkaran cahaya hitam menghilang, lubang dalam besar 1000 kaki muncul di depan semua orang. Pada saat ini, aula utama yang luas, bahkan tidak memiliki sedikit pun sisa sampah. Meneguk, Xiaoyan menelan seteguk air liur. Dia menyeka keringat dingin di dahi. Dia benar-benar merasakan kematian sebelumnya. Sepertinya bahkan jika hantu tua Zai Xing dan yang lainnya bertemu dengan lingkaran cahaya hitam tadi, mereka pasti akan mati. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan badai besar di dalam hatinya saat matanya berhenti di udara di dalam aula besar. Kerangka giok putih berdiri di udara. Cahaya merah di matanya telah benar-benar menghilang saat ini. Yang jelas, jejak sisa spiritual yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng itu juga benar-benar hilang pada saat ini. Teknik Dou kelas Tian, mata Xiaoyan menatap tajam ke kerangka putih giok. Panas yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari matanya. Kita lanjut perjalanan cerita Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 1264. Bab 1264, berjuang untuk tengkorak. Selama napas Xiaoyan menjadi lebih berat karena kerangka Dou Sheng, hantu tua Zai Xing di alun-alun juga mengungkapkan kegembiraan pembohong yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Jejak sisa spiritual yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng juga benar-benar menghilang. Saat ini, kerangka ini tidak lagi memiliki kemampuan menyerang. Meskipun hatinya mengerti bahwa tulang saat ini tidak memiliki bahaya, hantu tua Zai Xing tidak segera bertindak meskipun dipenuhi kecemasan karena telapak tangan menakutkan dari sebelumnya. Apa kabar baik? Xiaoyan berdiri dari tanah. Kelompok dokter peri kecil melakukan konstruksi dan bertanya dengan cemas. Xiaoyan tersenyum dan kecewa. Dia melihat bahwa orang-orang di depannya tidak terluka dan jantungnya mendesah lega. Untungnya, Anda telah memperingatkan kami pada waktunya. Jika tidak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Telapak tangan dari kerangka Dou Sheng itu benar-benar terlalu menakutkan. Sepertinya tidak ada orang di sini yang bisa bertahan. Mata Tianhuo Zunze memiliki ekspresi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik Dou yang begitu menakutkan. Ini pasti teknik Dou kelas Tian yang legendaris. Selain itu, ini adalah kekuatan destruktif yang diciptakan oleh jiwa residu yang ditinggalkan oleh elit Dou Sheng. Jika itu dilepaskan oleh elit sejati Dou Sheng, kemungkinan besar aula besar itu bukan satu-satunya hal yang menghilang. Sebaliknya, itu akan menjadi seluruh sisa atau bahkan setengah dari pegunungan Bon. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Xiaoyan mengangguk. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan benda ini. Jika bukan karena dia bereaksi dengan cepat sebelumnya, sepertinya dia akan berubah menjadi keberadaan seperti bubuk setelah diserap ke dalam lingkaran cahaya hitam. Hihi, cukup banyak orang di sini yang tidak beruntung, Ziyan tertawa pelan dengan sikap yang agak sombong.
Mata Xiaoyan menyapu alun-alun dan memang menemukan bahwa kepadatan yang awalnya besar saat ini hanya memiliki beberapa orang yang tersisa. Selain itu, sebagian besar orang-orang ini selamat, mengalami kengerian yang menutupi wajah mereka. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Orang-orang ini bisa dianggap benar-benar ketakutan. Sayangnya, gulungan itu juga telah dihancurkan. King Lin berbicara dengan cara yang agak menyesal. Harta di tempat ini bukanlah gulungan itu. Sebaliknya, itu adalah kerangka Doseng. Xiaoyan tersenyum. Mata panasnya yang berapi-api melihat ke arah kerangka giok putih yang tergantung di lubang dalam yang sangat besar. Kerangka itu tidak hanya menyembunyikan teknik Do kelas Tian di atasnya tetapi tubuhnya sendiri memiliki daya pikat yang mengejutkan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng semuanya adalah harta karun tingkat atas. Kebanyakan dari mereka yang bertahan sampai sekarang adalah ahli dengan beberapa kemampuan. Namun, beruntungnya mereka semua terluka. Dari kelihatannya, pihak kekuatan kami paling rendah. Tian Huo Zunze berbicara dengan lembut. Xiaoyan tersenyum kecil dan dengan lembut berkata, tidak perlu terburu-buru. Seseorang pada akhirnya akan bertindak karena ketidaksabaran. Kelompok dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Tatapannya melirik ke arah tempat hantu tua Zai Xing berada. Dia bisa melihat bahwa arus hantu tua ini memiliki wajah dengan kegembiraan pembohong yang tidak bisa disembunyikan. Benda sialan ini telah membunuh begitu banyak ahli dari Hall of Soulku. Hari ini, diriku yang dulu akan bertindak dan mengubah kerangka ini menjadi debu. Hantu tua Zai Xing tiba-tiba berdiri ketika mata kelompok dokter peri kecil melirik. Dia berteriak dengan cara yang benar. Setelah itu, tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok buram yang mengarah ke kerangka Doseng di udara di atas lubang yang dalam. Hah, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai orang bodoh? Kami telah menyebarkan jiwa sisa di dalam kerangka Doseng setelah banyak kerja keras, ingin kami mengizinkanmu mendapatkan hadiah yang begitu besar. Huang Xuan, Tang Zhen dan Bing He Zunze memancarkan dingin saat tubuh hantu tua Zai Xing bergerak. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa kerangka Doseng ini luar biasa. Bagaimana mereka membiarkan hantu tua Zai Xing mendapatkan harta karun seperti itu tanpa alasan? Mereka bertiga menggerak-gerakan tubuh pada saat yang sama saat teriakan mereka terdengar. Dengan beberapa kilatan, mereka berhasil menangkap hantu tua Zai Xing. Masing-masing melemparkan telapak tangan ke udara. Angin yang menakutkan itu langsung merobek 3 garis retakan hitam pekat di udara. Serangan ganas yang menyerang dari belakang juga menyebabkan wajah hantu tua Zai Xing berubah. Kekuatan kelompok Feng Xuan mirip dengannya. Saat ini, mereka diduga menyerang bersama. Bagaimana dia bisa bertahan dengan paksa? Tubuhnya berputar dengan aneh dan beberapa bayangan muncul di udara dan menghindari 3 angin. Kecepatan mereka juga akhirnya berkurang. Huang Xuan dan 2 lainnya menutup jalan keluar setelah memblokir hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka terbang di atas kepala yang terakhir. Tangan besar mereka langsung meraih kerangka Doseng dengan cara yang kejam. Bajingan, kau mencari kematian. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi amarah saat melihat adegan ini. Perasaan bergandengan tangan sebelumnya sudah benar-benar hilang. Tangannya meraih ruang dan kekuatan isap meletus darinya. Itu benar-benar secara langsung menempel pada 3 sosok di udara dalam sekejap. Dia juga mengambil kesempatan untuk memamerkan tubuhnya. Dia mengambil langkah maju di depan yang lain, meraih dengan tangan yang besar dan menangkap lengan kerangka Doseng dalam prosesnya. Sebelum dia bisa menyerang dengan kekuatan, namun, angin yang sangat tajam dengan keras menghantam kepalanya dari belakang. Setelah merasakan angin kencang dari belakang, tangan hantu tua Zai Xing, yang memegang kerangka Doseng, tiba-tiba diayunkan. Dia langsung menggunakan kerangka untuk memblokirnya. Itu secara paksa digunakan untuk memblokir angin telapak tangan dari trio Huang Xuan. Ledakan, angin kencang meledak di tulangnya. Kekuatan yang kuat mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai dia dipaksa kembali. Namun, dengan perlindungan kerangka tersebut, dia tidak terluka. Kegembiraan pembohong di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin padat saat dia meraih kerangka Doseng. Dia tidak berkata apapun saat dia memegang kerangka itu dan melarikan diri. Hi, kamu mau kabur? Sosok seperti hantu muncul di depan hantu tua Zai Xing tepat saat dia berputar. Seorang penguasa besar yang disertai dengan angin kencang langsung mengurungnya dengan kejam. Dentang,
Penguasa berat itu hanya sekedar kerangka. Banyak percikan api yang muncul. Lengan Xiaoyan juga bergetar hingga menjadi kaku. Untungnya, kekuatan itu juga mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai dia mundur. Pada saat ini, trio Huang Xuan sekali lagi menyusul. Mereka juga tetap diam. Namun, Dou Qi dengan kejam menyerang titik-titik fatal di seluruh tubuh hantu tua Zai Xing dengan cara yang sangat kejam. Semua orang di alun-alun tercengang ketika mereka melihat 5 orang, yang tiba-tiba berakhir dalam pertempuran hidup dan mati karena kerangka. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat mengatakan bahwa setiap serangan dari orang-orang ini kejam. Jelas sekali, mereka bermaksud membunuh pihak lain. Sepertinya kerangka Dou Sheng itu adalah harta karunnya. Jika tidak, itu tidak akan menyebabkan ahli seperti hantu tua Zai Xing berusaha keras untuk menguasainya. Mereka yang masih bisa bertahan setelah mengalami berbagai bahaya secara alami bukanlah karakter biasa. Mereka memahami logikanya hanya dengan kilatan mata. Segera, matanya berkedip. Beberapa individu yang lebih berani tanpa sadar berdiri dan menunjukkan tanda-tanda berniat untuk campur tangan. Aku menasihati kekuatan mereka yang belum mencapai bintang 3 Douzun untuk melupakan pikiran seperti itu. Ketika orang-orang ini akan bertindak, para ahli dari Heaven Demon Phoenix Tribe, Ice River Valley dan Burning Flame Valley berdiri di depan lubang besar dengan ekspresi sedingin es. Aura yang kuat menyebar dengan cepat. Wajah sejumlah orang sedikit berubah setelah melihat ini. Kekuatan gabungan dari beberapa fraksi besar ini memiliki kekuatan yang cukup kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa keahlian, mereka tidak dapat menghabisi semua faksi ini. Selain itu, masih ada beberapa ahli top asli di udara. Bahkan jika mereka bisa menyerang, sepertinya mereka tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Orang-orang ini hanya bisa menenangkan kepala dengan enggan ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka. Mereka meninggalkan pikiran rakus di dalam hatinya. Harta alam adalah hal-hal yang diperoleh orang yang memiliki kemampuan. Mereka hanyalah sumber masalah bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kelompok dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang-orang ini terhalang. Mereka juga tidak ingin ada orang lain yang ikut campur dalam pertarungan memperebutkan kerangka itu. Jika itu terjadi, itu hanya akan menyebabkan situasi menjadi lebih kacau. Hantu tua Zai Xing tampak sangat tenggelam saat dikepung dan diserang oleh 3 ahli dengan kekuatan serupa. Hantu tua Zai Xing juga sangat tertidur. Setelah bertahan selama lebih dari pertukaran, dia akhirnya mulai merasa sedikit lelah dan memilih untuk mundur. Meskipun dia ingin mundur, kelompok Huang Xuan tidak memberikan kesempatan untuk melakukannya. Setelah percakapan, mereka tiba-tiba menemukan peluang. Dou Qi yang besar dan perkasa secara langsung menyerang bahu kerangka Dou Sheng dengan keras. 3 gelombang Dou Qi yang besar dan kuat menghantam tempat kerangka yang sama pada saat yang sama. Kekuatannya bisa membelah gunung dan membakar laut. Retak, kerangka Dou Sheng memang sangat keras. Namun, itu juga tidak dapat menahan kehancuran total seperti ini. Segera, suara retakan muncul. Hantu tua Zai Xing mencengkeram tulang Dou Sheng dengan kuat. Tangan kirinya benar-benar langsung dipatahkan oleh Huang Feng dan 2 lainnya. Bajingan, tulang di tangan hantu tua Zai Xing terlempar. Wajahnya hijau saat dia meraih lengan putih giok yang patah dan meraung marah. Tubuhnya berkelebat dan terbang menuju kerangka itu. Telah terlempar, namun, tubuhnya belum bisa mencapainya saat sosok muda muncul lebih awal darinya. Ia meraih kerangka Dou Sheng dengan lengan kiri patah di tangannya. Xiaoyan, kamu mencari kematian. Hantu tua Zai Xing segera menjadi marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan suara hantu tua Zai Xing, tatapannya menyapu tempat itu dan selain Tang Zhen, baik Huang Xuan dan Bing He Zunze juga diibaratkan dengan niat membunuh di wajah mereka. Api ungu coklat dengan tergesa-gesa bertahan di telapak tangan. Dia meraih 3 tulang rusuk dengan karakter tersembunyi yang aneh dari kerangka perut. Setelah itu, dia menarik dengan keras dan seluruh kekuatan. Retak, kerangka Dou Sheng sangat keras. Xiaoyan telah menggunakan semua kekuatannya untuk hampir mematahkan 3 tulang rusuk yang agak lemah. Rasa sejuk menyebar di tangan Xiaoyan saat tulang rusuknya mendarat di dalamnya. Mereka tampak seperti batu giok kualitas terbaik. Matanya dengan cepat menoleh, hanya untuk melihat karakter yang tidak biasa menutupi tulang rusuk. Kilau yang sangat samar berkedip dari karakter-karakter ini. Sekilas, mereka tampak hidup dan perlahan bergoyang.
Xiao Yan tidak mengamati mereka dengan cermat saat ini. Dia segera menyimpannya di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, jantungnya juga berdebar kencang karena kegembiraan. Terlepas dari apa yang terjadi, dia telah mendapatkan benda berharga ini. Karena dia sudah mendapatkannya, semua orang bisa lupa membuatnya mempostingnya hari ini. Teknik Dou kelas Tian milik Xiao Yan. Pertempuran melalui surga, bab 1265, mengumpulkan tulang. Setelah menyimpan 3 tulang rusuk ke dalam cincin penyimpanannya, Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menekan detak jantungnya yang berdetak cepat. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan Bing He Zunze yang digerakkan dengan niat membunuh yang berputar-putar. Xiao Yan, serahkan kerangka Dou Sheng. Hantu tua Zai Xing meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba menjadi cepat dan tangan yang besar meraih dengan keras ke arah Xiao Yan di seberang ruang. Ruang di sekitar tubuh yang terakhir segera runtuh, membentuk penjara spasial yang cekung. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Api ungu coklat di sekitar tubuh Xiao Yan melonjak keluar. Itu langsung mengejutkan ruang yang runtuh. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Pada saat yang sama, kerangka Dou Sheng, yang dia pegang di tangannya, langsung dilemparkan ke arah hantu tua Zai Xing di depan banyak mata yang terkejut. Hantu tua Zai Xing terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar menyerahkan kerangka Dou Sheng itu. Namun, dia tidak ragu-ragu. Dia meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka Dou Sheng di tangannya. Hantu tua, menelan semua makanan sendirian bukanlah perilaku yang baik. 2 tangisan dingin tiba-tiba bergema di samping telinga hantu tua Zai Xing saat tangannya meraih kerangka Dou Sheng. Segera, 2 tangan besar terulur dari belakang dengan kecepatan seperti kilat dan meraih tulangnya. Setelah itu, mereka menyerang dengan kekuatan tiba-tiba. Retak, di bawah gaya tarik dari kekuatan yang begitu menakutkan, kerangka Dou Sheng segera mengeluarkan suara retakan. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Hall of Soul saya. Kalian berdua benar-benar berani campur tangan. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau. Lengan tunggalnya dengan kuat meraih kerangka itu. Douqi menyebar dengan cara yang gila di dalam tubuhnya saat ia mentransmisikan gelombang demi gelombang kekuatan. Yang kuat ke tangannya, mulutnya juga mengeluarkan teriakan keras pada saat yang bersamaan. Orang lain mungkin takut dengan Hall of Soul Anda tapi suku Heaven Demon Phoenix saya tidak. Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata yang mengancam dari hantu tua Zai Xing. Kekuatan di lengan meningkat, bukannya berkurang. Bahkan ruang itu sendiri, tempat genggamannya, membentuk beberapa garis retakan hitam gelap kecil. Mata Bing He Zunze berkedip. Ekspresinya gelap dan dingin dan dia juga mengabaikan hantu tua Zai Xing. Aula jiwa memang besar tetapi seseorang mati demi kekayaan dan seekor burung mati karena makanan. Apa bedanya jika mereka harus mengganggu faksi ini untuk mendapatkan kerangka Dou Sheng ini? Jika dia benar-benar mendapatkan benda ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju menjadi Dou Sheng, bahkan Hall of Soul tidak akan berani melakukan apapun padanya. Berderit-berderit, mereka bertiga berdiri di udara. Tangan mereka dengan kuat meraih kerangka itu. Pembuluh darah hijau menonjol di lengan mereka, tampak seperti cacing tanah saat berdenyut berulang kali. Dengan mereka menarik ini dengan kuat, beberapa kerangka juga secara bertahap menjadi longgar. Hihi, karena semua orang menolak untuk melepaskan, aku yang dulu akan datang dan membantu kalian semua. Sosok Tang Zhen juga berkedip dan muncul ketika ketiganya menolak untuk melepaskan. Tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka dan dia menjerit keras. Kekuatan yang menakutkan juga tiba-tiba meletus dari tangan. Retak, 4 ahli, dengan kekuatan 4 atau 5 bintang Dou Zuns, menggunakan semua kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kerangka Dou Sheng ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu memancarkan ledakan di depan banyak kepuasan. Keempat orang itu terbang mundur dan kerangka putih giok itu langsung terbuka. Itu berubah menjadi banyak pecahan tulang yang tersebar di langit. Biarkan aku membuka mataku. Wajah hantu tua Zai Xing menjadi hijau ketika dia melihat kerangka itu dihancurkan. Dia menunduk dan melihat tengkorak di tangannya. Sudut mulut bergerak-gerak. Misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka Dou Sheng yang lengkap. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tengkorak dan lengan. Kerangka Dou Sheng. Cepat, ambil. Banyak tulang Dou Sheng yang tersebar dari langit. Akhirnya, mereka terlempar ke alun-alun. Para ahli,
yang awalnya menyerah, mengungkapkan kegembiraan pembohong di wajah mereka ketika mereka melihat situasi ini. Banyak sosok yang tiba-tiba melesat ke atas dan dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiao Yan juga tercengang saat melihat adegan ini. Dia hanya menarik 3 tulang rusuk yang lemah. Tidak disangka orang-orang ini bahkan lebih ganas. Mereka sebenarnya telah menarik kerangka itu sampai berubah menjadi pecahan. Namun, dari penampilan hantu tua Zai Xing, sepertinya dia tidak menyadari bahwa kerangka Do Sheng memiliki teknik Do kelas Tian yang tersembunyi di atasnya. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang memiliki wajah hijau sambil memegang tengkorak dan lengan, sementara pikiran ini muncul di dalam hatinya. Kepala olah jiwa itu mungkin tidak membayangkan tentang rahasia teknik Do kelas Tian saat menugaskan misi ini padanya. Xiao Yan menyalinkan matanya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya. Teknik Do kelas Tian ini disembunyikan dengan sangat rahasia. Jika bukan karena dia beruntung tiba-tiba melihatnya, kemungkinan besar dia akan kesulitan membayangkan bahwa itu disembunyikan di 3 tulang rusuk di kerangka tubuh. Namun, tulang Do Sheng ini juga sangat berguna. Karena saya tidak dapat memperoleh yang lengkap, saya setidaknya harus mendapatkan sebagian. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekerasan tulang-tulang ini. Dia saja mematahkan 3 tulang rusuk terlemah namun dia harus mengandalkan suhu panas yang menakutkan dari 3000 Lotus Heart Flame dan menggunakan semua usaha barunya. Meskipun masalah ini terjadi, dia hanya bisa memecahkannya. Dia tidak punya cara untuk menghancurkan benda ini. Mata Xiao Yan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang yang relatif lebih besar. Dari penampilannya itu harus menjadi lengan kanan kerangka. Benda ini lebih sulit dari bagian lainnya. Oleh karena itu, tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, Xiao Yan bukan satu-satunya yang menargetkan tulang ini saat ini. Ada juga beberapa ahli yang targetnya juga sangat jelas saat mereka melakukan konstruksi menuju lengan itu. Hehe. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Jari-jari kakinya menempel di udara kosong dan cahaya perak berkilauan di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia memimpin untuk tampil di samping tulang dengan gaya seperti hantu. Dia meraih dengan tangannya dan menggenggamnya di tangannya. Astaga, intervensi Xiao Yan yang tiba-tiba juga menyebabkan para ahli, yang mengangkut ke lengan ini, mengalami perubahan ekspresi. Mereka dengan kuat menstabilkan tubuh mereka di udara dan wajah mereka sedikit suram. Namun, ketika mereka mempertimbangkan kekuatan Xiao Yan dan kelompok dokter peri kecil dari jarak dekat, orang-orang ini hanya bisa dengan enggan membuka gigi dan dengan cepat memutar menuju pecahan tulang yang jatuh lainnya. Xiao Yan melirik orang-orang ini, yang telah berhenti setelah menyadari kesulitannya. Dia meraih lengan di tangannya dan dengan lembut menimbangnya. Lengannya tidak terlalu berat, sebenarnya cukup ringan. Hanya setelah diperiksa dengan cermat, Xiao Yan menemukan bahwa kerangka ini tampaknya memiliki beberapa garis yang tidak biasa secara alami. Bahkan ada cahaya fluoresensi yang samar-samar dipancarkan darinya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Xiao Yan melihat lengan tulang itu. Dia berpikir sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Gumpalan api coklat ungu muncul di ujung jarinya. Setelah itu, dia menurunkan tulang lengannya. Karena tulang aslinya berwarna putih giok dan pantulan cahaya api di atasnya, bagian dalamnya tampak transparan. Itu mungkin untuk secara samar-samar melihat cairan kecil seperti benda mengalir dengan tenang di dalam lengan tulang. Ini, esensi Do Sheng. Lengan Xiao Yan segera bergetar saat melihat cairan yang sangat samar ini. Mungkin, misi hantu tua Zai Xing kali ini adalah hal ini. Bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya memiliki. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah merasakan ini. Dia melihat pecahan tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba memperdagangkan lengan bajunya dan kekuatannya melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang yang terbang ke arahnya. Tindakan Xiao Yan ini secara alami menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Xiao Yan dengan marah. Mereka muncul di udara dan membungkus Xiao Yan di sekitar mereka. Munculnya gelombang kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka. Xiao Yan melihat pecahan tulang yang tergantung di depannya ini. Setelah berhati-hati, pengamatan, ia menemukan bahwa tidak semua tulang ini memiliki esensi Do Sheng di dalamnya. Namun, setelah melakukan seleksi, Xiao Yan masih menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki beberapa jejak cairan. Setelah itu,
dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mungkin bisa menggunakan hal-hal ini di masa depan. Apapun yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng adalah harta langka. Xiao Yan membuang pecahan tulang yang tidak mengandung esensi doseng. Matanya menyapu udara, hanya untuk menemukan bahwa hantu tua Zai Xing sedang mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi muram. Beberapa orang, yang beruntung mendapatkan pecahan tulang, juga menjadi sasarannya. Dia menyambar tulang itu dengan paksa. Hatinya dipenuhi amarah dan dia juga telah membunuh beberapa orang yang tidak beruntung secara sepintas. Melihat kesederhanaan orang tua ini, para ahli di alun-alun, yang mengumpulkan pecahan tulang, juga buru-buru mundur dari kenyamanan. Bahkan setelah hantu tua Zai Xing mengejar beberapa bagian, dia masih belum puas dengan keuntungannya. Segera, matanya yang gelap dan tertutup rapat saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Xiao Yan mengangkat kelopak mata saat melihat mata padat hantu tua Zai Xing melihat ke atas. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit ketakutan pun saat dia tertawa dingin. Kenapa? Apakah kamu belum cukup menguasai? Serahkan tulang di tanganmu. Hantu tua Zai Xing berteriak dengan suara gelap dan dingin. Kamu harus datang dan mencoba. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya. 3 kelompok api surgawi perlahan muncul di depannya. Warna dari 3 nyala api menyinari mata hantu tua Zai Xing, menyebabkan wajah terakhir menjadi tidak stabil. Sudut mulut hantu tua Zai Xing bergerak-gerak. Kemarahannya hampir mengalahkan penalarannya. Namun, dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Yan saat ini sudah menjadi elit Douzun. Ditambahkan rekannya, yang juga memiliki kekuatan yang cukup besar, sepertinya dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan jika dia menyerang. Selain itu, bahkan sampai sekarang, hatinya masih memiliki kengerian terhadap kekuatan teratai api yang menakutkan Xiao Yan. Jika dia bukan karena dia telah memanggil Tianzun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Xiao Yan setelah merekam basah. Hantu tua Zai Xing, aku merekomendasikan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya? Sementara hantu tua Zai Xing sedang mempertimbangkan peluang kemenangannya di dalam hatinya, senyum dingin muncul di wajah Huang Xuan di jarak jauh saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam ketika dia mendengar iblis tua ini membuka mulutnya. Apakah orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini akhirnya tidak bisa mengendalikan diri? Kolaborasi apa? Hantu tua Zai Xing bertanya dengan lemah. Kami akan bergandengan tangan dan menangkap anak nakal ini. Kerangka Doseng akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin mengambil satu hal dari mereka. Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal Dragon Phoenix terlalu penting bagi suku Heaven Demon Phoenix. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti mendapatkannya hari ini. Hantu tua Zai Xing membukakan matanya saat mendengar ini. Sesaat kemudian, matanya dipenuhi dengan kehangatan saat dia melihat ke arah Xiao Yan di udara. Dia segera mengangguk lembut. Baiklah, setuju. Kita lanjut lagi ceritanya Xiao Yan. Duduk santuy sambil minum kopi. Nyimak spoiler cerita Battle the True Heaven Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1266, intervensi berbagai pihak. Senyum gelap dan dingin di wajah Huang Xuan menjadi lebih pekat saat dia melihat hantu tua Zai Xing menganggukkan kepalanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat kelompok Xiao Yan di langit dan berbicara dengan lemah. Serahkan benda itu dan kamu mungkin masih bisa bertahan. Pada saat ini, Huang Xuan memiliki kepercayaan diri yang besar di dalam hatinya. Hantu tua Zai Xing adalah bintang 5 Douzun asli. Kekuatan yang terakhir bahkan sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengannya. Sekarang yang kuat dan kuat telah bergandengan tangan untuk menyerang Xiao Yan, barisan mereka sudah jauh melampaui kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik hantu tua Zai Xing, yang wajahnya dipenuhi dengan kecerahan. Dia tanpa sadar tertawa dingin dan berkata, hantu tua, seperti kehilangan satu tangan saja tidak cukup bagimu. Tenang, kali ini, aku akan memotong semua anggota tubuhmu. Wajah hantu tua Zai Xing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi buas saat dia berbicara dengan sinis setelah Xiao Yan menyebutkan lengannya yang patah. Kalau begitu, itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini.
Dokter peri kecil meraung dingin. Huang Xuan tertawa dingin. Dia memegang tangannya. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion perlahan melangkah maju. Doki yang luas dan perkasa menyebar, menyebabkan suasana tempat ini dengan cepat menjadi tegang. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia memperkenalkan lengan bajunya dan 11 boneka muncul. Boneka-boneka ini mungkin tidak memiliki aura masing-masing tetapi masing-masing dari mereka memiliki perasaan berbahaya yang merasuki mereka. Tidak ada yang berani meremehkan mereka. Apa kamu berencana mengandalkan jumlah besarmu? Qin Lin juga tertawa dingin. Cahaya hijau bersinar di dalam mata hijau zamrudnya. Ruang di depannya perlahan menjadi terdistorsi. 10 sosok muncul entah dari mana di depan banyak teka-teki. Aura yang terpancar dari dalam tubuh kedua tetua berpakaian hitam terkemuka itu juga menimbulkan banyak keterkejutan. Semua orang tahu bahwa keduanya juga asli Dozuns. Dia ya, Huoyan. Sejak kapan suku Piton Nine Serene Deep Ground berkumpul dengan bocah ini? Mata Huang Xuan menyapu wajah kedua tetua berpakaian hitam itu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah saat dia mengeluh. Elder, itu tidak benar. Kedua sesepuh suku Piton 9 tanah dalam yang tenang ini dikabarkan telah hilang untuk beberapa waktu. Mata cantik Feng Qing'er berkedip saat dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Hilang." Huang Xuan terkejut. Segera, dia teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba berbalik ke arah Qin Ling. Dia berbicara dengan rasa tidak percaya, "Jadi, kamu adalah pembunuhan misterius yang telah menjungkirbalikkan suku Piton Nine Serene Deep Ground." Qin Ling meliriknya tapi tidak menjawab. "Haha bagus, Xiao Yan, tidak disangka kau benar-benar bersekongkol dengan orang seperti itu. Mengingat karakter orang-orang dari suku Piton Nine Serene Deep Ground, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja." Huang Xuan tertawa terbahak-bahak dan berkata di hadapan pengakuan diam-diam oleh Qin Ling ini. Xiao Yan tidak terpengaruh oleh kata-kata Huang Xuan ini. Karena dia telah mengenali Qin Ling, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan memiliki balas dendam dengan suku Piton Nine Serene Deep Ground. Namun, tidak ada sesuatu yang berharga untuk disesali. Suku Piton Nine Serene Deep Ground mungkin kuat tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qin Ling dalam hal kepentingan di dalam hati Xiao Yan. Dia suka membantu orang-orang yang dekat dengannya karena menentang sisi keadilan. Ini karena keadilan tidak akan membantu pada saat yang benar-benar kritis. Sebaliknya, teman dan kerabatnya akan membahayakan nyawanya. Kamu bisa berakting jika ingin merebut sesuatu. Mengapa Anda baru saja memotong? Xiong Zhan dengan tidak sabar. Dia mengeluarkan kutukan marah yang mengubah ekspresi Huang Xuan suram saat dia menutup mulutnya. Hantu tua Zai Xing, boneka bocah itu mampu mencapai kekuatan bintang 5 Dozun setelah diperkuat oleh formasi. Tinggalkan boneka ini untuk saya tangani. Pihak kami akan memiliki ahli untuk memblokir yang lain. Xiao Yan itu akan menerima Anda. Apa yang kamu katakan? Pandangan Huang Xuan beralih ke hantu tua Zai Xing dan berkata. Sudut mata hantu tua Zai Xing berkedut saat mendengarnya. Meskipun Xiao Yan hanyalah satu bintang Dozun di antara kelompok ini, hantu tua Zai Xing jelas mengerti bahwa anak nakal ini adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Serangan teratai api yang menakutkan itu masih menyebabkan jantung merasakan ketakutan yang berlarut-larut bahkan hingga hari ini. Meskipun ada keraguan di hatinya, situasi saat ini tidak memungkinkan hantu tua Zai Xing menolak saran tersebut. Teratai api itu memang menakutkan. Namun, butuh waktu untuk melepaskannya. Selama dia mengganggu Xiao Yan, yang terakhir tidak akan punya waktu untuk melepaskannya. Xiao Yan tanpa teratai api semacam itu tidak layak disebut di mata hantu tua Zai Xing. Setelah terdiam sejenak, dia akhirnya mengangguk. Elder, tinggalkan bocah itu untuk saya tangani. Pria berambut putih itu tiba-tiba berbicara pada saat ini. Xiao Yan telah menjadi pusat perhatian sejak dia memasuki aula besar. Ini telah menyebabkan pria berambut putih itu merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia bahkan akhirnya melihat bahwa seorang ahli seperti hantu tua Zai Xing harus bertindak secara pribadi untuk menangani Xiao Yan. Hal ini menyebabkan dia merasa seolah-olah dia telah dikalahkan oleh pihak lain. Kamu bukan tandingannya. Hantu tua Zai Xing melirik pria berambut putih itu, menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun dia senang membiarkan orang lain mengambil alih tempatnya, tetapi pria berambut putih ini jelas tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ekspresi pria berambut putih itu langsung berubah saat mendengar ini. Karena kekuatan hantu tua Zai Xing, namun,
dia hanya bisa dengan paksa menelan ketidaksenangan di dalam hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Huang Xuan memposisikan tangannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan mundur. Setelah memastikan lawan mereka, mata Huang Xuan beralih ke kelompok Xiaoyan. Ekspresinya sangat dingin melintas di matanya. Dia sudah mengirim berita kembali ke suku sejak mereka meninggalkan hutan kuno. Dia percaya bahwa dengan daya pikat buah asal naga Phoenix, suku tersebut pasti akan mengirimkan bala bantuan yang cukup banyak. Ketika bala bantuan tiba pada saat itu, kelompok Xiaoyan pasti akan kesulitan melarikan diri. Buah asal naga Phoenix itu juga akan menjadi milik suku surga iblis Phoenix ketika saatnya tiba. Hantu tua Zai Xing, serang. Huang Xuan berteriak dengan dingin. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion juga dengan cepat mengikuti. Wajah Xiaoyan sedingin es. Dia sadar bahwa jika dia ingin berhasil membawa buah asal naga Phoenix dan keterampilan Do kelas Tian hari ini, dia tidak dapat menghindari pertempuran yang benar-benar tenggelam. Semuanya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dalam segala hal. Bayangkan untuk mencoba mendapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Mengapa Anda harus bertemu dalam perkelahian? Sementara banyak ahli mendekati kelompok Xiaoyan, Tang Zhen di keheningan juga menghela napas. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping Xiaoyan. Dia melihat hantu tua Zai Xing dan berkata, "Kepala Lembah Tang, apa maksudmu dengan ini?" Huang Xuan dan hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak dengan ekspresi cekung ketika mereka melihat tindakan Tang Zhen ini. Burning Flame Valley kami membantu budi kepada teman muda Xiaoyan. Aku yang dulu secara alami tidak bisa hanya menonton diam di samping. Tang Zhen juga sedikit tidak berdaya. Dia ingin berteman dengan Xiaoyan. Dalam hal ini, dia tidak boleh hanya menyebutkan di samping saat ini. Jika tidak, hubungan baik antara keduanya akan hilang sama sekali. Tang Zhen, Anda harus lebih mempertimbangkan Burning Flame Valley. Hantu tua Zai Xing berteriak marah. Dia melihat bahwa sisinya yang ini telah berada di atas angin. Bagaimana mungkin dia tidak marah jika Burning Flame Valley ikut campur? Selain itu, dia sangat jelas tentang kekuatan Tang Zhen. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan yang terakhir. Jika Tang Zhen turun tangan, masalahnya pasti akan terbalik. Hantu tua Zai Xing, kau tidak perlu mengancam diriku yang dulu. Anda bahkan belum lahir ketika Burning Flame Valley saya menguasai Central Plains. Tang Zhen memiliki wajah dingin menghadapi ancaman hantu tua Zai Xing saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan berubah ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak menyangka hubungan antara Tang Zhen dan Xiaoyan akan mencapai sejauh itu. Kepala Lembah Tang, kamu tidak bisa begini. Tidak baik bagimu untuk berpartisipasi dalam masalah orang lain. Secara kebetulan, lembah sungai es milikku melawan lembah api yang terbakar dari generasi ke generasi. Hari ini, izinkan diri yang terhormat ini untuk mencoba dan melihat seberapa kuat api petir 9 naga di Burning Flame Valley Anda. Selama hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan diam-diam merasa marah di hati mereka, Bing He Zunze, yang telah menonton pertunjukan itu, tersenyum tipis. Dia juga memiliki balas dendam dengan Xiaoyan. Saat itu, cukup banyak sesepuh lembah sungai es yang meninggal di tangan terakhir. Bahkan ketika dia secara pribadi menunjukkan dirinya, dia berakhir dengan wajah pucat karena campur tangan klan Gu. Mengingat karakternya, dia tentu tidak akan melupakan balas dendam seperti itu dengan mudah. Saat ini, itu adalah kesempatan terbaik baginya. Bing He, apakah kamu juga berniat untuk campur tangan? Wajah Tang Zhen sedikit tenggelam saat dia perlahan menuntut. Bing He Zunze tersenyum. Kekuatannya memang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tang Zhen. Namun, bukan tidak mungkin untuk menahan yang terakhir. Pada saat itu, setelah hantu tua Zai Xing dan yang lainnya menghabisi Xiaoyan, kemungkinan besar Tang Zhen ini hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Selain itu, selama Xiaoyan sudah mati, dia akan bisa meredakan amarahnya yang mengerikan. Karena dia tidak menjelaskan tentang hubungan antara Xiaoyan dan klan Gu, Bing He Zunze tidak ingin menyerang dan membunuh Xiaoyan secara pribadi. Jika tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, suku Hall of Soul dan Heaven Demon Phoenix semuanya adalah faksi besar yang terkenal di Central Plains. Fondasinya cukup kokoh. Meskipun klan Gu sangat kuat,
tidak mungkin membuat mereka merasa takut. Saat ini, masih ada cukup banyak ahli yang tersisa di alun-alun. Mereka melihat wajah ini yang tiba-tiba melibatkan banyak faksi besar. Semuanya tanpa sadar merasa teringat sesaat. Semua orang di langit bukanlah individu biasa. Jika mereka benar-benar akhirnya bertengkar, semuanya akan menjadi sangat menarik dan hidup. Haha, kami pasti akan membalas budi Bing He Zun Ze membantu kami di masa depan. Bantuan yang tiba-tiba juga menyebabkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan dijanjikan. Mereka menangkupkan tangan ke arah Bing He Zun Ze. Melihat mereka sekali lagi beralih ke kelompok Xiaoyan. Dengan lambaian tangannya, dia berteriak dengan tajam, serang. Ledakan. Teriakan tajam baru saja terdengar ketika hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan memimpin serangan tersebut. Mereka melaju menuju kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti elang besar yang menerkam mangsa mereka. Douqi yang besar dan kuat mengguncang udara sampai gemetar. Xiaoyan, kamu bisa menjawab balas dendam ini untuk lengan yang patah sekarang. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi yang garang. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh menggema di seluruh tempat ini seperti guntur yang marah. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam saat dia menyaksikan kepadatan yang datang membanjiri seperti serigala dan harimau. Matanya sedikit tertutup saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat. Api warna coklat ungu bersiul seperti naga api di sekitar tubuhnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Api muncul dari dalam matanya yang hitam pekat. Biaya, Douqi segera muncul dari kelompok dokter peri kecil ketika mereka mendengar teriakan dingin yang pekat ini. Tekanan Douqi yang besar dan kuat menyebar ke seluruh tempat. Pertempuran yang benar-benar mengerikan akhirnya meletus secara tiba-tiba pada saat ini. Pertempuran melalui surga, bab 1267, penumpukan 4 segel. Keinginan membunuh tersebar di alun-alun yang sangat besar. Tekanan Douqi yang besar dan kuat turun dari langit, menyebabkan cukup banyak ahli merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xiaoyan melirik hantu tua Zai Xing, Huang Xuan dan yang lainnya, yang bergerak dengan keinginan membunuh yang melonjak. Sebuah pemikiran terlintas di benakku. 11 boneka di dalamnya membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat. Dengan transfer energi, warna keemasan gelap dari wayang langit dengan cepat menjadi cerah. Serahkan Huang Xuan ke wayang langit-langit. Saya akan mengirimkan hantu tua Zai Xing. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir pakar lainnya. Pertempuran besar akan meletus hanya dengan percikan api. Ekspresi Xiaoyan juga serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kenapa aku tidak menahan hantu tua Zai Xing? Orang tua itu terlalu kuat, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Xiaoyan, dia jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Sebelumnya, Xiaoyan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk membalas di tangan yang terakhir. Meskipun dia akhirnya berusaha sekuat tenaga dan menghancurkan nyawanya untuk menggunakan Annihilation Lotus Flame, itu juga mengakibatkan Xiaoyan menderita cedera serius yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Bersantai, 2 bintang Douzong dan 1 bintang Douzun adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Xiaoyan tersenyum sedikit di hadapan perhatian dokter peri kecil. Saat itu, dia memang bukan tandingan hantu tua Zai Xing. Sekarang, namun, bukanlah hal yang mudah bagi yang terakhir untuk mengalahkannya. Dokter peri kecil tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat desakan Xiaoyan. Dia menyadari karakter Xiaoyan. Yang terakhir tidak akan dengan sengaja mengambil berani. Karena dia memiliki kepercayaan diri, sepertinya tidak ada yang salah. Kalau begitu, hati-hati. Melihat banyak ahli yang tiba di tengah-tengah suara angin deras dari semua tempat, dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya dibandingkan dengan Tianhuo Zunze dan yang lainnya. Setelah itu, tubuhnya berkedip dan dia muncul di langit 100 meter jauhnya. Majestic Douqi melonjak dan benar-benar memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion. Dia membiarkan hantu tua Zai Xing dan Huang Xuan melewatinya dengan cepat. Xiaoyan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantu Anda. Tang Zhen berbicara dengan suara yang dalam. Setelah itu, tajamnya beralih ke Bing He Zun Ze, yang perlahan berjalan di udara. Kakinya menginjak ruang kosong. Ruang menjadi terdistorsi dan dia muncul di depan Bing He Zun Ze. Xiaoyan mengangguk saat dia melihat punggung Tang Zhen.
Dia menjentikkan klip dan wayang langit di sekitarnya, yang telah menyerap kekuatan 10 boneka lainnya, disertai dengan suara angin yang membelah saat itu dikeluarkan dengan kecepatan kilat. Akhirnya, itu menutup Huang Xuan itu. Xiao Yan, di sisi lain, menggunakan sepasang mata yang tenang untuk menatap hantu tua Zai Xing, yang melewati udara kosong dan muncul di depannya dalam beberapa kilatan. Kali ini, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk berjuang. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan ekspresi buas. Awalnya, dia memiliki banyak kesempatan untuk dengan cepat menghabisi Xiao Yan saat itu di aula cabang Hall of Soul. Bintang 9 Douzong adalah keberadaan seperti semut di matanya. Namun, dia tidak berharap keberadaan semut seperti ini akan berakhir menyebabkan dia membayar harga yang sangat kejam. Penghinaan dari lengan yang patah akan menyebabkan kebencian di jantung terhadap Xiao Yan menjadi lebih padat setiap kali dia mengingatnya. Ini bukan terserah kamu untuk memutuskan. Xiao Yan tersenyum. Kedua tangan tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Bayangan belakang terbang sebelum berhenti beberapa saat kemudian. Skyfire 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Petik 2. Setelah 3 teriakan tajam ini keluar dari mulutnya, jubah Xiao Yan segera berkibar meski tidak ada angin. Auranya juga tiba-tiba naik dengan kecepatan seperti roket pada saat ini. Sesaat kemudian, akhirnya berhenti secara perlahan. Pada saat ini, auranya tiba-tiba mencapai bintang Douzun atau lebih. Di kelas Douzong, Xiao Yan mampu meningkatkan kekuatan dengan 5 bintang saat dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng. Namun, jarak antara setiap bintang di kelas Douzun jauh dari itu di dalam kelas Douzong. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan telah menanamkan teknik rahasia ini sampai dia sangat mengenalnya dan memanfaatkan kekuatan 3 jenis api surgawi, kekuatan itu hanya dibangkitkan oleh sekitar 2 bintang. Yang lebih kuat adalah, semakin buruk efek yang bisa diperoleh dari Skyfire 3 Mysterious Cheng, Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia merasakan lautan yang luas dan perkasa seperti Douqi di dalam tubuhnya. Dia tampak sedikit tidak puas. 3 misterius Skyfire yang ditinggalkan oleh 3 jenis api surgawi. Teknik rahasia perubahan ini muncul seolah-olah dibuat khusus untuknya. Tang Zhen tidak jauh juga merasakan perubahan pada Xiao Yan. Wajahnya tanpa sadar sedikit bergetar. Dengan kekuatan saat ini, jika dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng, dia hanya bisa membuat kekuatan itu diperkuat sedikit bahkan dengan 9 naga petir api yang ditambahkan ke dalamnya. Dia bahkan hampir tidak bisa meningkatkan kekuatan dengan 1 bintang. Namun, teknik rahasia ini mampu menunjukkan efek seperti itu di tangan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia tanpa sadar tidak bisa berkata-kata, sepertinya hanya sedikit dalam sejarah Burning Flame Valley yang pernah mencapai efek seperti itu. Namun, jika Tang Zhen, yang menghela nafas dalam hatinya, harus menyadari ketidakpuasan Xiao Yan saat ini, kemungkinan besar dia akan berpikir untuk mencari tanah dan memasukkan dirinya ke dalamnya. Di seluruh benua, kemungkinan hanya Xiao Yan saja yang bisa menggunakan Skyfire 3 Mysterious Cheng untuk meningkatkan kekuatan dengan 2 bintang di kelas Douzun. Namun, ini akan berhasil. Xiao Yan menggenggam kedua tangannya dengan lembut. Kekuatan menakutkan bertahan di telapak tangan. Itu menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk menghancurkan bahkan ruang itu sendiri. Perubahan misterius 3 misterius Skyfire lembah api yang terbakar. Hantu tua Zai Xing juga mengerutkan kening saat dia merasakan Douqi yang melonjak di dalam tubuh Xiao Yan. Dia langsung tertawa dingin, hanya bintang 3 Douzun. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depanku yang dulu. Meskipun hantu tua Zai Xing berbicara dengan cara ini, dia tidak lagi berani meremehkan Xiao Yan bahkan sedikit pun. Dia mewakili lengan bajunya, hanya untuk mendengar suara, dentang, yang jelas. Segera, lebih banyak dari rantai hitam keluar dari lengan hantu tua Zai Xing seperti ular berbisa yang meninggalkan lubangnya. Rantai hitam gelap ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka telah menembus udara kosong. Kepala tajam mereka seperti lembing yang dengan kasar menggerakkan menuju titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Tawaran jiwa, jiwa kunci. Hantu tua Zai Xing memiliki ekspresi muram. Dia menjentikkan jarinya. Orang bisa melihat bahwa rantai hitam gelap itu mengelilingi Xiao Yan dengan cara yang aneh. Itu membentuk formasi yang tidak biasa saat melakukannya. Kekuatan hisap yang tidak biasa muncul saat kabut hitam menyebar. Di bawah kekuatan hisap ini,
Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa jiwa di antara mahkota benar-benar bergetar saat ini. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Kakinya menginjak udara kosong. Api coklat ungu menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Segera, itu dengan kejam menempel pada rantai hitam. Segera setelah itu, banyak pekikan tajam yang dipancarkan dari dalam rantai. Trik kotor ini tidak berguna untukku. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia muncul di atas kepala hantu tua Zai Xing beberapa saat kemudian. Dengan kepalan tangan, seorang penguasa berat muncul. Itu meretas ke bawah dengan cara marah tanpa ragu-ragu. Tsunami yang memecah api. Dentang, sosok hantu tua Zai Xing tidak bergerak saat penguasa berat itu mendarat. Lebih banyak dari rantai hitam gelap tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Itu dengan cepat melingkari di atas kepalanya. Setelah itu, dengan paksa menerima penguasaan yang berat. Kekuatan rebound yang kuat mengejutkan Xiaoyan sampai dia mundur 2 langkah. Kamu telah meningkat cukup banyak. Namun, ini masih belum cukup, hantu tua Zai Xing perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman garang saat dia berbicara dengan nada tegas. Kali ini, kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Tangan bintang besar net padat. Setelah tawa ganas hantu tua Zai Xing terdengar, Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa ruang ini tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Dia tampak berada di luar angkasa di mana bintang-bintang di sekitarnya berkedip-kedip. Mati, ekspresi hantu tua Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiaoyan dari jarak jauh sebelum mengepal dengan keras. Orang bisa melihat ruang itu bergoyang dengan cepat. Itu berubah menjadi tangan bintang besar yang menutupi titik cahaya yang tak terhitung banyaknya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiaoyan. Ruang runtuh dimanapun tangan besar itu lewat, menampilkan lubang kosong hitam gelap. Ini sebenarnya adalah tangan bintang besar jaring padat. Orang tua ini, dia benar-benar melepaskannya langsung setelah bentrokan. Xiaoyan itu sepertinya tidak akan memiliki waktu yang mudah. Ini adalah salah satu pukulan membunuh hantu tua Zai Xing. Alun-alun tidak kekurangan beberapa orang yang tahu barang-barang mereka. Oleh karena itu, mereka terkejut saat melihat ruang berbintang yang terbentuk di sekitar tubuh Xiaoyan dan segera menyelimuti diri mereka sendiri. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius saat dia melihat tangan bintang yang sangat besar itu. Dia bisa merasakan apa yang disebut tangan bintang besar jaring padat ini jelas merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat dari hantu tua Zai Xing. Rupanya setelah mengalami kekalahan terakhir kali, orang tua ini sudah mengerti bahwa menyelesaikan pertempuran dengan cepat adalah metode terbaik untuk mendapatkan kemenangan. Apa? Udara di sekitarnya sudah benar-benar terkunci. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia memang tidak menyangka bahwa dia akan langsung memasuki fase pertempuran hidup dan mati bahkan sebelum pemanasan dimulai. Orang tua ini saat ini telah belajar menjadi pintar. Xiaoyan menekan riak di dalam hatinya. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Banyak gambar setelah muncul. Douqi di dalam tubuhnya juga mengikuti pembuluh darah di lengannya dan melonjak seperti banjir udara. Buka segel gunung. Segel pembalikan laut. Balikkan segel tanah. 3 segel itu saling melengkapi saat ekspresi Xiaoyan menjadi lebih merah. Cahaya terang samar-samar terlihat di telapak tangan. Energi yang menakutkan juga menyebabkan ruang itu berulang kali retak dan membentuk banyak garis retakan hitam gelap. Itu tidak cukup. Penumpukan segel ketiga memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan gunung. Namun, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya. Ini saja tidak cukup untuk melawan pembunuhan oleh hantu tua Zai Xing. Segera, udara keruh dimuntahkan. Segel tangannya berubah sekali lagi. Segel penguburan langit. Segel cahaya energi seukuran telapak tangan sekali lagi muncul dengan tiba-tiba. Segera, diam-diam itu berubah menjadi 3 segel sebelumnya di depan ekspresi ungu Xiaoyan. Dengan tumpukan segel pembakaran langit, segel cahaya energi segera bergetar hebat. Cahaya bersinar mekar dan lapisan kristal aneh perlahan menyebar dari permukaan segel cahaya. Setelah itu benar-benar menutupi segel cahaya. Keterampilan segel dewa, 4 segel susun. Ekspresi panas melompat ke mata Xiaoyan saat dia melihat segel tangan kristal yang sangat indah di tangannya. Keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan tingkat tinggi dalam klan Gu. Jika 5 segel ditumpuk di atas satu sama lain, dikabarkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian.
Sungguh menakjubkan kekuatan apa yang bisa dicapai oleh keempat segel yang ditumpuk satu sama lain ini. Bersambung.